Sejak kapan Bunda Lisa buka tempat gratis? Itu Bunda di tahun 2015. Assalamualaikum teman-teman, lagi di podcast Salammu salah kita semua. Kali ini kita kedatangan Siapa ya? Bunda Lisa, teman-teman. Bunda Lisa itu lapis, teman-teman. Nanti kita tanyakan. Halo Bunda Lisa. Halo Sarah, apa kabarnya Sarah? Halo, sepertinya hari ini Sarah sangat ceria. Wah, luar biasa, cantik loh dengan hijab yang seperti ini. Bunda lama tidak berjumpa Sarah, sekalinya bertemu. Terlihat lebih cerah, ceria, cantik pula. Bunda Lisa, sebenarnya saya mau nanya, Bunda Lisa ini buat tempat praktik ya? Iya betul. Kok Sarah tahu sih? Tahu nggak tempatnya apa? Coba, masa Sarah lupa sih? Kan pernah loh Sarah ke tempat Bunda. Apa sih nama tempat klinik anak-anak terapi Bunda Lisa? Iya, tempat terapisnya anak-anak tuh ya, rumah terapis Ozora. Sejak kapan sih Bunda Lisa? Sejak kapan Bunda Lisa buka tempat terapis? Itu Bunda di tahun 2015 memberanikan diri tuh untuk membantu menerapi anak-anak yang memang mengalami keterlambatan tuh Sarah, gitu ya. Tapi kala itu Bunda belum punya tempat, Bunda masih keliling-keliling gitu dari rumah ke rumah gitu, datang ke tempat anaknya. Kapan sih Bunda jadi terapis? Nah itu dimulai dari 2015 gitu, ketika Bunda menemukan murid-muridnya Bunda kok banyak sekali sih gitu yang unik gitu. Unik dalam arti memang semua anak unik, berbeda, tetapi yang ini lebih spesifik gitu. Kenapa anak ini dipanggil tidak respon? Misalkan Sarah dipanggil, kan Sarah pasti tengok Bunda nih, terus jawab apa Bunda gitu. Tapi kok ini anak dipanggil Sarah kok tidak tengok, kenapa gitu? Sepertinya dia tuli gitu ya, kayak tidak mendengar gitu loh Sarah. Nah diawali dari murid-murid Bunda yang seperti itu, tidak tengok ketika dipanggil, tidak respon ketika dipanggil. Bunda akhirnya cari tahu kenapa nih dengan murid-muridnya Bunda yang seperti ini gitu. Ternyata ya itu tadi mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Maka dimulailah Bunda menjadi seorang terapis gitu. Letaknya tempat kliniknya Bunda itu di mana? Nah, tempat rumah terapis itu sendiri di Tembalang, di Jalan Sirojudin nomor 5 lantai 2 gitu. Nah di situ dia sudah mulai berdiri itu 2016 Sarah. Bunda sudah mulai punya tempat. Kalau 2015 masih keliling-keliling, di 2016 Bunda baru punya tempat, yaitu di Tembalang di Jalan Sirojudin nomor 5 sampai sekarang. Anak-anak berapa sih yang bisa diterapi? Nah, kebanyakan memang anak usia dini, anak usia yang memang masa pendidikan anak usia dini dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, tetapi banyak juga ternyata yang dia sudah masuk sekolah dasar di SD, banyak sekali Sarah. Jadi ya Bunda terpanggil untuk membantu mereka gitu. Kenapa di sekolah SD, anak-anak usia SD yang harusnya sudah bisa mandiri ini masih kesulitan dalam belajar
belajar gitu. Makanya ya ketika datang Bunda minta membantu mereka, Bunda bantu akhirnya gitu. Anak-anak yang seperti apa sih yang Indonesia yang harus diketahui? Nah, di tempat Bunda Lisa itu banyak yang anak-anak mengalami keterlambatan bicara. Ketika di usia 2 tahun mungkin harusnya sudah mama, nah misalkan mama minum gitu 2 kata, 2 kalimat, 1 kalimat misalkan aku mau minum. Nah misalkan ya seperti itu, tapi ternyata di usia 2 tahun menyebut mama saja kesulitan. Jadi dia hanya diam, dia pakai bahasa tubuh kayak pantomim. Misalkan mau minum, minta minum, minta mainan, tarik tangan orang tua, tunjuk-tunjuk. Nah seperti itu Sarah, anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Ada juga Sarah, keterlambatan bicara itu kan macam-macam. Ada yang penyebabnya itu mungkin karena lingkungan, ya karena orang tuanya itu tidak mengajar berbicara, kurang menstimulasi, kurang merangsang itu Sarah. Biasanya kan Sarah nih kecilnya diajak ngomong nih sama mama gitu, Sarah gitu, saya sudah makan nih gitu. Nah walaupun Sarah masih kecil pasti kan mama ada ngomong tuh. Nah itu mungkin stimulasi yang seperti itu kurang gitu terhadap anak itu, sehingga anak itu pasif. Nah kemungkinan juga Sarah tahu nggak, kebanyakan nonton gadget. Zaman sekarang anak kecil udah bisa main gadget loh Sarah gitu, laptop, TV. Akhirnya orang tua pun tidak mendampingi gitu. Karena apa? Karena dia nonton asik, tapi tidak ada yang bisa bicara kan Sarah. Dengar, tapi dia pasif, hanya mendengar saja, tidak ada yang menstimulasi dia bicara. Nah, itu biasanya anak-anak yang seperti itu. Kedua, Sarah, ada lagi anak-anak yang hiperaktif. Hiperaktif itu anak yang aktif banget. Nah, sebenarnya anak itu harus aktif gitu loh Sarah. Seperti Sarah itu kan aktif banget, sehari-hari ya kan, sekolah, terus punya kegiatan berkuda, segala macam di kegiatan Sarah. Nah, memang anak itu cenderung aktif, tetapi ketika aktivitas yang berlebihan sampai kesulitan tidur itu punya jam yang malam sekali. Nah, dia nggak bisa diam, bergerak terus, diamnya dia saat tidur atau saat dikasih TV. Nah itu saran kebiasaannya anak-anak yang memang aktivitas berlebih. Nah ketika itu kita bisa bantu terapi, supaya anak-anak itu bisa lebih kalem, aktivitasnya standar sesuai dengan anak-anak gitu. Pendaftarannya kalau setiap anak diterapi. Nah, kalau anak untuk diterapi sampai bisa, kita tidak bisa menentukan karena semua tergantung dari perkembangan anak itu sendiri gitu. Karena perkembangan anak itu beda-beda gitu. Cuma di dalam tempat kami biasanya 1 sesi 45 menit ya, kita latih gitu. Banyak macamnya gitu kita terapi, sehingga kemungkinan bisa 3 bulan gitu target untuk misalkan anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, terus akhirnya bisa berkata-kata dengan kata sederhana Sarah. Biasanya kan kita mainannya jatuh. Nah tiba-tiba anak-anak yang bermain di tempat Bunda itu ya atuh, walaupun kata-kata belakangnya atuh gitu ya, tapi dia sudah mulai menirukan ya atuh, ya jatuh. Nanti Bunda tepuk tangan memberikan sudah keluar kan, udah muncul kata jatuh gitu. Apa yang jatuh ya gitu. Nanti distimulasi seperti itu Sarah, lama-lama dia akan terbiasa gitu, berani mengungkapkan, berani berbicara gitu Sarah. Dari situ terus ada lagi nggak Bunda yang selain terlambat bicara? Iya tadi ada hiperaktif ya, anak yang memang aktivitasnya berlebihan.
banyak kesulitan belajar, apalagi kemarin ya dengan masa pandemi yang panjang, mereka itu kan apa ya, ada titik jenuh gitu. Nah biasanya kita terapi itu dengan hipnoterapi kalau anak remaja gitu. Atau dengan menggunakan CTC. Nah CTC itu wah nanti anggapan Bunda akan ajak ya teman Bunda foldernya CTC itu akan menjelaskan bisa tentang CTC. Tapi kalau saya ingin tahu sekarang CTC itu adalah Creative Trauma Cleansing. Jadi dengan CTC para teman-teman remaja ataupun orang tua yaitu yang mengalami trauma, yang paling tidak ingin lebih safety dalam dirinya, healing gitu, bisa mendatangi juga seperti itu Sarah. Nah, Sarah kan dulu udah pernah ke tempat Bunda kan? Nah, Oke teman-teman ini Indonesia ada pesan buat teman-teman tetap semangat menjalankan aktivitas, harus semangat terus ya, sehat selalu dan tetap ceria ya.